Shalom GBWTC. Mari kita datang ke dalam hadirat Tuhan. Kita sama-sama sembah Dia. Apapun keadaan kita, kita percaya Dia Allah yang sanggup menolong kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ya Yesusku. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Kau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Tiada yang lain Tuhan selain Engkau di dalam hidup kami. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang memelihara kami. Apapun musim hidup kami Tuhan, kami akan tetap bersyukur kepadamu. Kami akan terus menyembah-Mu di sepanjang kehidupan kami. Sembah Kau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hati. Ku sembah
kuasamu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, pulihkan hidup. Kuasamu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, pulihkan hidup. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima kemenangan darimu. Haleluya. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Haleluya. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Tuhan agung dan perkasa,
berkemenanganku layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Thank you for the blessing. Thank you for the opportunity to give. Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami merasakan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami, keluarga kami, dan sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami bisa memberikan persembahan kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus, kami siap memberi yang terbaik. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memberi persembahan, mari kita mendeklarasikan persembahan kita pada hitungan yang ketiga. Mari kita angkat persembahan kita. 1, 2, dan 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di sorga, menerima hadiah dan kejutan dan hargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan, keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku dan pekerjaanku dan bisnisku. Inilah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Hai Families, apa kabar semuanya? Saya Maureen akan menemani Families untuk melihat apa saja news sepekan minggu ini. Yuk! Online church buat semua generasi, mulai dari kids hingga dewasa, semua ada. Ibadah umum disertai ibadah kids dan next gen bisa diikuti di YouTube channel GBWTC setiap hari Minggu dimulai dari jam 7 pagi. Mari kita beribadah bersama dengan semua anggota keluarga kita. Kelas Bimbingan Pranikah atau BPN Angkatan ke-27 via Zoom online akan dimulai pada hari Minggu 6 September 2020 pukul 10 sampai dengan 12. BPN merupakan syarat yang harus diikuti oleh setiap pasangan yang akan diberkati pernikahannya di GBWTC dan Families. Demikian WTC News minggu ini bersama saya Maureen. Happy Sunday and see you next week. Bye-bye! Bapak, kami bersyukur, kami berterima kasih. Ini kerinduan kami, ini doa kami, supaya umat-Mu boleh mengalami sorga di bumi. Datanglah kerajaan-Mu di bisnis kami, di dalam keluarga kami, dalam pelayanan kami, dalam keluarga kami. Suasananya sama seperti di sorga. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Setiap kita yang siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Mari angkat Alkitab kita, tetap berdiri, kita deklarasikan bersama. 1, 2, 3. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya dalam nama Yesus. Katakan amin. Silakan saudara duduk. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin menyampaikan serial
bagian yang kedua dari serial Heaven on Earth. Pak, bagian yang kedua ini Bapak akan berbicara tentang apa? Bagian yang kedua saya ingin berbicara tentang restoration atau restorasi. Kenapa hari ini saya akan berbicara tentang restorasi? Sebab sesungguhnya Tuhan ingin Dia menempatkan manusia di muka bumi supaya mereka bisa berkuasa. Katakan bersama saya, berkuasa. Dan mereka seharusnya mengalami suasana surga di bumi. Dan kenapa manusia akhirnya mengalami banyak kesusahan dan penderitaan? Oleh karena orang di muka bumi dengan suasana bumi. Sehingga ketika ada goncangan dia ikut tergoncang, ketika orang lain khawatir ikut khawatir, waktu orang lain gelisah ikut gelisah, dan cemas ikut cemas. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa kembali mengalami sorga di bumi? Mari kita membaca bersama dalam Matius pasal yang keempat ayat yang ke-17. Matius pasal yang keempat ayat yang ke-17. Mungkin ada saudara yang belum menerima outline khotbah, ya karena saudara kemarin di church online, saudara bisa kembali ke GBI WTC Apps. Saudara cari di sana ada resources, saudara klik di sana ada outline. Yang paling atas itu selalu khotbah saya yang terbaru. Oke, saudara bisa mendapatkan tetap catatan outline yang biasa saudara dapatkan di church online. Baik, mari kita lanjutkan. Matius pasal 4 ayat 17. Kita baca bersama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Saudara masih ingat kemarin saya menyampaikan kerajaan Allah adalah satu sistem pemerintahan Tuhan yang seharusnya sama seperti rasanya di sorga yang Tuhan pernah memerintah pemerintahan Tuhan. Sekarang dia memperluas wilayahnya dengan dia memperluas di bumi, dan Tuhan ingin juga suasana di bumi, suasana yang saudara alami sama seperti suasana yang ada di sorga. Nah, Yesus memulai berkata begini, bertobatlah. Kerajaan sorga atau kerajaan Allah sudah dekat. Kata bertobat itu kata yang diucapkan oleh Tuhan Yesus berita yang pertama kali pada waktu dia mulai mengajar. Karena yang dia lihat, saudara, banyak orang yang agamawi, banyak terjadi di mana-mana sehingga mereka mengubah yang seharusnya kerajaan Allah bisa termanifestasi secara baik. Tetapi justru sebaliknya, orang mengubah menjadi tradisi agamawi. Itu sebabnya dia berkata, change your mind. Bertobat itu artinya metanoia, change your mind, rubah cara berpikir. Pak, yang diubah apanya? Konsepnya, ideologi. Caranya tadi orang sudah lama sebelum Yesus datang, mereka sudah ada ahli Taurat yang sudah punya tradisi bagaimana seharusnya mereka tradisi agamawi. Dan pada waktu Yesus mulai mengajar, dia berkata kerajaan Allah sudah dekat. Oleh karena itu bertobat artinya apa? Saudara mesti bertobat, artinya saudara mesti change the way of your thinking. Rubah caramu berpikir. Nah, hari ini saya ingin supaya saudara mengalami sorga di bumi. Di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 26 sampai dengan ayat 28 dikatakan manusia ditaruh oleh Tuhan di bumi supaya dia berkuasa. Dia ingat. Tapi banyak orang sekarang gak berkuasa. Malah dikuasai oleh roh dunia. Berkuasa atas bumi supaya saudara dan saya bisa menyampaikan gambar atau image of God, gambar Allah. Saudara bisa membagikan value of the kingdom, nilai kerajaan, gaya hidup atau lifestyle sorga seharusnya bagaimana, cara kerja, principles of the kingdom. Dan seharusnya saudara bisa mendemonstrasikan fasilitas sorga yang termanifestasi dalam kehidupan kita manusia. Saudara, ini tugas manusia. Ini seharusnya menjadi kerinduan daripada Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi sayang sekali,
ketika manusia ditempatkan di Taman Eden, seharusnya mereka bisa menikmati semuanya ini. Selama dia taat. Itu sebabnya, saudara perhatikan. Ini kita memasuki di bulan Agustus adalah bulan freedom, bulan kemerdekaan. Kemerdekaan bukan berarti tanpa kekang. Kemerdekaan bukan berarti tanpa arahan. Saudara perhatikan, di Taman Eden, Tuhan menaruh semua buah di dalam pohon. Di Taman Eden, boleh kamu makan, kecuali 2. Kenapa sih Pak dikecualikan? Selalu, saudara perhatikan, di dalam hidup ini freedom bukan berarti tanpa ada aturan. Banyak orang berkata merdeka tapi akhirnya kebablasan, tanpa kontrol. Dan itu yang menjadi persoalan besar, persoalan berat di muka bumi ini. Tuhan berkata, kalau kamu bisa mentaati, jangan makan buah yang dari 2 pohon ini, maka kamu akan mengalami sorga di bumi. Di Taman Eden, kemarin saya katakan, secara roh, spiritually, dia bisa berhubungan dengan Tuhan. Dia mentally tidak ada stres. Dan sekarang banyak orang stres di muka bumi, saudara. Why? Kenapa? Karena mereka melanggar. Sayang sekali Adam menyatakan kebebasannya. Perhatikan. Di dalam Taman Eden Tuhan memberikan arahan, prinsip-prinsip sorga. Dan Roh Kudus menuntun dia bagaimana seharusnya bergaul dengan Bapa. Bagaimana seharusnya mentaati. Tetapi dia tidak mentaati. Sayang sekali, sayang sekali. Seharusnya spiritually dia menikmati yang terbagus. Mentally tidak ada stres. Kemudian financially dia selalu berkecukupan. Kemudian family, tidak pernah ada pertengkaran di dalam Taman Eden. Kapan mulai bertengkar, pembunuhan terjadi? Setelah keluar di Taman Eden. Yang terakhir, physically. Saudara bisa mengalami 5 hal ini di Taman Eden, tetapi tidak bisa mengalami karena apa? Sayang sekali, Adam menyatakan kebebasannya. Dia pengen independen. Saudara perhatikan ya, kata independen itu artinya dia ingin merdeka. Katakan bersama saya, merdeka. Tapi merdeka yang salah artinya merdeka dia tidak mau dipimpin lagi oleh Roh Kudus. It's very dangerous. Perhatikan ini. Ini yang disebut dengan rebellion. Saudara, rebellion atau pemberontakan itu artinya merdeka yang tidak mau dipimpin, diarahkan oleh Tuhan. Ini merdeka yang kebablasan. Banyak orang yang tidak mengerti sebenarnya orang itu kalau dipimpin oleh Roh Kudus harusnya merdeka. Karena di mana ada kebenaran, disitulah justru kemerdekaan terjadi. Seharusnya semua orang bisa menikmati 5-5-nya di dalam Taman Eden, tapi kemudian mereka tidak bisa menikmati suasana sorga di bumi oleh karena rebellion. Sekarang perhatikan, lihat saya ke depan, saya jelaskan ini. Perhatikan pelan-pelan ya. Saudara, Tuhan sebenarnya sudah menyediakan seperti yang saya sampaikan pada sesi yang pertama. Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden karena ini menjadi prototipe atau prototype daripada sorga di bumi. Saya sebut sorga di bumi tipe 1, di dalam Alkitab tidak ada ya. Tetapi saya menyebutnya sorga di bumi tipe 1. Saya sebuah supaya saudara bisa mengikuti saya. Tapi karena rebellion, karena pemberontakan, dosa manusia, itu sebabnya dia harus menerima konsekuensi. Dia masih ada di bumi, tetapi dia di luar Taman Eden. Dia di bumi tetapi mengalami suasana dunia. Itu sebabnya saudara banyak orang tidak bisa lagi mengalami spiritually, tidak bisa dengar arahan Tuhan. Gak bisa ngerti apa yang Tuhan mau. Yang kedua, dia banyak stres, tekanan karena salah mengambil keputusan. Akhirnya secara physically dia juga sakit-sakitan karena apa? Dosa. Dosa yang membuat manusia tidak bisa kembali menikmati sorga di bumi. So, kalau begitu Pak, bagaimana? Kan saya tidak ikut terlibat pada waktu dulu. Sabar, tunggu tanggal mainnya. Ada berita yang baik, makanya saya beri judul Restoration. Ada seorang hamba Tuhan namanya Charles Spurgeon. Dia berkata begini, without the spirit
without the Holy Spirit of God, we can do nothing. We are as a ship without wind, we are useless. Apa sih Pak artinya? Artinya gini, tanpa Roh Kudus kelihatannya merdeka, tapi salah. Tanpa Roh Kudus, saudara dan saya ini nggak bisa kerja apa-apa. Kita ini seperti kayak kapal tapi tanpa angin, nggak bisa jalan. Ini kapal maksudnya bukan kapal pakai mesin ya, layar itu saudara. We are useless, kita tuh tidak ada artinya apa-apa. So that's why saudara mesti taat dan tunduk kepada pemerintahan atau arahan Roh Kudus. Rebellion atau ketidaktaatan itu membuat Roh Kudus tidak mau lagi tinggal di dalam diri orang percaya. Perhatikan. Tadinya tuh mereka Roh Kudus tuh begitu erat dengan manusia. Akibat daripada dia keluar, dia ingin merdeka, maka Roh Kudus pergi dari manusia. Makanya kalau saudara perhatikan dalam kehidupan manusia di bumi di kala itu, Roh Kudus dalam perjanjian lama dia tidak tinggal di dalam diri orang percaya. Karena orang-orang waktu itu dimulai dari Adam, dia menolak dan dia ingin merdeka dari Roh Kudus. Tidak mau dikontrol oleh Roh Kudus dan akibatnya saudara tahu, akhirnya Roh Kudus meninggalkan manusia. Lihat. Akibatnya kehidupan manusia di bumi tanpa pengaruh sorga. Mari katakan bersama saya, kalau Roh Kudus keluar dari manusia, maka kehidupan di bumi tanpa pengaruh sorga. Itu sebabnya saudara, orang di bumi ini ada orang nuansanya dunia, nuansanya bumi, ada orang di bumi yang nuansanya sorga. Nah saudara, bagaimana hidup saudara hari ini? Sehingga saudara, kenapa ada kejahatan, kenapa kemiskinan ada di mana-mana? Sebab mereka keluar daripada kontrol daripada Roh Kudus. Oh saudara, ini hal yang very serious. Saya berdoa, sepanjang ini doa saya, Tuhan, ini doa saya, sepanjang saya bicara tentang serial heaven on earth, saya tidak mau saudara hanya terima knowledge. Saya mau saudara pindah dari suasana dunia di bumi. Saudara bisa mengalami suasana sorga di dalam bumi ini. Nah, seorang hamba Tuhan namanya Awi Tozer, dia berkata begini. Because we have shut out the Holy Spirit in so many ways, we are stumbling along as stuff, we are spiritually blindfolded. Saudara, ini ngeri banget. Karena kita ini banyak meninggalkan Roh Kudus di banyak jalan. Kita tidak memperhatikan arahan Roh Kudus sehingga kita menjadi orang yang blunder. Saudara tahu blunder, nggak ngerti apa yang harus dilakukan sehingga secara roh kita itu buta. Seperti orang yang tertutup matanya. Kalau kita tertutup hidungnya sekarang dan mulutnya, kalau tanpa Roh Kudus itu orang itu gak buta, tapi tertutup matanya. Sehingga gak tahu mana pintu, itu sebabnya saudara banyak orang yang milih jodoh salah, milih bisnis salah, saudara milih karyawan salah, ya, beli rumah salah. Makanya banyak orang not happy. Kenapa saudara? Karena dia seperti tertutup matanya. Saya berdoa supaya tidak ada lagi jemaat yang matanya tertutup, tetapi matanya mulai terbuka. Itu sebabnya saudara, di dalam perjanjian lama Roh Kudus tidak mau tinggal karena dia pernah ditolak. Itu sebabnya bagaimana kalau Roh Kudus, bagaimana perannya di dalam perjanjian lama? Karena dia ditolak, dia ada posisinya ada di luar. Itu sebabnya yang dia kerjakan adalah kalau Tuhan sedang berbicara dan mau mengangkat seseorang, Roh Kudus datang. Maka jangan heran ya, Roh Kudus menghinggapi. Saudara sering baca dalam perjanjian lama. Roh Kudus menghinggapi tapi dia not wants to dwell inside. Gak mau tinggal di dalamnya. Tapi apa yang dia kerjakan? Dia menghinggapi. Contoh ya, ada orang-orang yang seperti misalnya Saul, seperti orang biasa, tapi ketika dihinggapi Roh Kudus, jadi orang perkasa. Simson ketika dihinggapi oleh Roh Kudus, maka dia menjadi kuat. Yusuf yang dihinggapi oleh Roh Kudus, dia menjadi orang yang berhikmat.
Daniel, orang-orang yang dihinggapi Roh Kudus menjadi orang yang memiliki excellent spirit. Saudara perhatikan. Jadi karya Roh Kudus di dalam diri orang percaya, di dalam perjanjian lama hanya sekedar menghinggapi. Datang Simpson pada waktu dia nggak taat, Roh Kudus pergi lagi, meninggalkan dia. Pada waktu mau mati, dia berteriak, Tuhan tolong lagi, datang lagi Roh Kudus. Nah saudara, kejadian ini cukup panjang. Tetapi puji Tuhan, ada seorang nabi yang namanya Nabi Yoel. Tiba-tiba Tuhan berbicara kepada dia. Roh Kudus datang kepada dia dan untuk menyampaikan sebuah nubuatan. Ini nubuatannya. Dia berkata bahwa nanti di hari-hari terakhir, Tuhan berkata, Yoel bernubuat bahwa nanti Roh Kudus akan dicurahkan kembali. Ini sebenarnya nubuatan untuk Pentakosta yang pertama. Nanti Roh Kudus akan dicurahkan kembali. Tapi ini juga nubuatan Pentakosta kedua yang terjadi 100 tahun yang lalu di Azusa Street. Tapi saya percaya ini juga nubuatan untuk Pentakosta yang ketiga. Bahwa Roh Kudus akan dicurahkan kembali. So, saudara, jadi ada harapan. Waktu Adam keluar dari Taman Eden, sepertinya nggak ada harapan. Adam mulai mengalami perkelahian, anaknya mulai berkelahi, pembunuh satu dengan lain, iri satu dengan yang lain. Mulai timbul sakit penyakit, melahirkan sakit. Dulu melahirkan membrojol-brojol aja saudara. Sekarang mesti dianestesi, masih teriak-teriak, Saya sih nggak pernah melahirkan sih. Cuman saya lihat orang yang melahirkan itu, waduh sengsaranya. Dulu nggak begitu. Saudara, dan Tuhan janji gini, Roh Kudus akan mulai dicurahkan kepada laki-laki dan perempuan, gak ada beda lagi. Tua dan muda, gak peduli, anak-anak pun bisa dipakai Tuhan. Hamba-hamba, laki dan hamba perempuan dipakai oleh Tuhan. Wow, berarti dengan kata lain ada kabar gembira bahwa pada waktu itu, maka masyarakat pada waktu itu dia menerima sebuah nubuatan bahwa one day Roh Kudus akan bisa tinggal dan dicurahkan dan tinggal di antara kita kembali. Tapi kapan itu bisa terwujud? Saudara, ini tidak akan bisa terwujud kecuali ada pribadi yang membersihkan hidup manusia. Mari buka Roma pasal yang kelima. Roma pasal yang kelima. Ayat yang ke-8. Roma 5 ayat yang ke-8 dan 9 saya ingin baca. Mari kalau saudara sudah ketemu, mari baca bersama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan apa saudara? Diselamatkan dari murka Allah. Saudara, Yoel sudah bernubuat, tapi bagaimana caranya? Roh Kudus tidak mau tinggal di dalam diri manusia karena kotor. Oleh karena itu dia tidak mau dalam perjanjian lama, dia tidak pernah tinggal kembali. Apa yang dilakukan? Maka Bapa mengirim Yesus dan Alkitab menulis Yesus datang untuk menebus dosa manusia yang memberontak, rebel terhadap Roh Kudus. Terhadap arahan Roh Kudus supaya Roh Kudus bisa berkenan tinggal di dalam tubuh manusia. Jadi karya Yesus di atas kayu salib, dia mengadakan pendamaian buat saudara dan buat manusia. Jadi Adam yang pertama dia membuat Eden gagal dari rencana Tuhan, tapi ada Adam yang kedua yaitu Yesus Kristus. Dia yang membuat Eden kedua berhasil dalam hidup saudara. Wow. Dan Tuhan berkata, ini ada harapan. Yoel bernubuat satu hari Roh Kudus akan dicurahkan kembali. Tapi kapan terjadi? Waktu Yesus mati di atas kayu salib. Dan kemudian dia membuat penebusan. Dan waktu dia menebus dosa manusia, disitulah kemudian Roh Kudus berkenan tinggal di dalam tubuh manusia. Jadi saudara adalah manusia yang
paling bahagia di muka bumi ini. Saudara orang yang paling mujur di muka bumi ini. Tapi saya pengen saudara tahu, jangan saudara meremehkan seperti Adam dan Hawa yang meremehkan Roh Kudus dan arahan Roh Kudus dalam hidup saudara lagi. Saudara mesti minta supaya saudara dikontrol oleh Roh Kudus. Bahkan saudara merdeka oleh karena ada Roh Kudus yang memelihara dan menuntun saudara. Saya berdoa supaya saudara bisa mengalami apa yang sorga sediakan dalam hidup kita. Dan jangan sampai, saudara, orang bisa saja berkelahi. Saudara bisa lihat banyak orang yang rumah tangganya hancur, tapi saudara yang mendengarkan firman ini, saudara bisa kembali mengalami suasana Eden di muka bumi ini. Wow. Nah Pak, bagaimana dengan pada waktu Yesus hadir di muka bumi dan dia membuat mujizat-mujizat? Semua mujizat yang Yesus kerjakan menunjukkan bahwa dia sedang memanifestasikan kuasa kerajaan surga. Kalau saudara melihat bagaimana yang Yesus kerjakan, seharusnya itulah yang saudara dan saya kerjakan. Di dalam Lukas pasal 17 ayat 21, setelah manusia itu menerima Roh Kudus, maka benarlah yang Yesus katakan, kerajaan Allah bukan jauh lagi. Kerajaan Allah bukan ada di sana dan bukan ada di sini. Lukas pasal 17 ayat 21. Tetapi kerajaan Allah ada di antara kamu. Wow, artinya saudara itu memang dekat. Makanya penting sekali saudara, setiap jemaat, setiap orang yang mendengarkan hari ini. Mungkin ada saudara yang belum menerima Tuhan Yesus. Saya mau beritahu saudara, tanpa saudara menerima Tuhan Yesus, tidak mungkin Roh Kudus bisa tinggal di dalam hidupmu. So that's why saya undang saudara yang mungkin saudara ada simpatisan yang belum menerima Tuhan Yesus secara pribadi, undanglah Tuhan Yesus secara pribadi dalam hidupmu. Supaya apa saudara? Supaya saudara mengalami lagi hidup dipimpin oleh Roh Kudus seperti suasana ketika Adam ada di Taman Eden. Dia bisa berbicara kepada saudara, dia bisa mengarahkan saudara, dia bisa menuntun saudara sehingga hidupmu bisa berbahagia. Nah, saya ingin kita membaca satu kebenaran. Mari buka Matius pasal 3. Kitab Matius pasal yang ketiga. Matius pasal 5 ayat yang ketiga maksud saya. Tuhan Yesus mengajari sebuah pengajaran tentang bagaimana manusia bisa berbahagia di muka bumi. Tentunya nilai yang ditanamkan oleh Tuhan sangat berbeda. Ya, nilai yang ditanamkan Tuhan sangat berbeda dengan dunia letakkan. Karena bagaimana supaya saudara bisa menikmati surga, saudara mesti punya nilai surga. Sekarang ayat 3, mari saya baca. Kalau saudara sudah ketemu, mari saya baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Wah, Pak, bagaimana supaya saya bisa menikmati suasana surga? Bagaimana supaya saya bisa menikmati kerajaan surga kembali di muka bumi ini? Yesus bilang, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Saudara, kalau Anda baca, Yesus bukannya Yesus anti orang kaya, bukan. Miskin di sini, kalau saudara baca bahasa terjemahan aslinya, terjemahan bahasa Inggris lebih jelas lagi, poor in the spirit. Orang yang miskin ya secara rohani. Orang yang begini, orang yang miskin itu orang yang selalu bergantung kepada orang lain karena nggak bisa hidup untuk dirinya. Miskin di hadapan Allah artinya orang yang begini, secara spirit, secara roh, saudara itu tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Jadi saudara butuh Roh Kudus untuk memimpin saudara setiap hari. Dan itulah yang membuat saudara bisa hidupmu berbahagia di muka bumi. Matius pasal 5 ayat 3, kita nih, kalau saya terjemahkan, kita nih butuh Roh Kudus. Untuk apa? Menguasai hidup kita lagi. Dan kalau kita sudah dikuasai oleh Roh Kudus, maka kita takluk kepada pemerintahan sorga. Hanya orang yang mentaati, takluk kepada pemerintahan sorga, orang itulah
yang akan menikmati suasana sorga di bumi. Mari katakan bersama saya, kalau saya, orang keras, kalau saya takluk pemerintahan sorga di bumi ini, saya menikmati suasana sorga di muka bumi. Saya berdoa supaya saudara mengalami apa yang Tuhan inginkan dan Tuhan katakan. Setiap hari, saya selalu kalau saya sedikit saja tidak bergantung kepada Tuhan, saya itu khawatir. Jadi kalau saya khawatir, itu saya tahu aku harus spend waktu lebih banyak dalam hadirat Tuhan supaya saya kembali bergantung. Pokoknya kalau saya mulai cemas, itu tanda bahwa saya tidak bergantung sepenuhnya. Jangan-jangan cuma 90%, 10% saya pegang sendiri. Itu sebabnya kemarin saya lagi pacaran sama Ibu Flora. Ketika saya pacaran, saya dibelikan alpukat, saudara. Sambil minum alpukat, ya kan sekarang udah diberkati. Kalau dulu nasi goreng kan berdua. Sekarang kan udah diberkati ya. Jadi tadi kemarin pacaran berdua, lalu kemudian sambil cerita saya bilang gini. Saya tahu dia cerita, lalu saya ganti juga cerita. Saya ini punya kerinduan. Untuk apa? Untuk saya ini harus memikul beban. Bagaimana supaya perintah Tuhan tidak ada yang miss sedikit pun. Oleh karena itu saya harus banyak spend waktu dengan Tuhan. Terus Ibu Flora berkata, ya udah memang kalau itu panggilanmu, ya sudah aku merelakan, aku sudah tahu dari dulu begitu hidup kamu. Saya agak lega, saudara. Waduh, saudara saya, kalau saudara mau saya jujur ya, gini caranya saya hidup. Kalau saya mulai khawatir sedikit saja saya melihat sesuatu, saya bilang istri saya ini sedang sering melihat kanan dan kiri saya jadi khawatir. Ini artinya saya seperti Petrus lagi ada berjalan di atas air, berjalan sesuatu yang tidak mungkin. Saya berjalan sesuai dengan kuasa sorga, tapi tiba-tiba saya lihat yang lain kok tenggelam. Jadi kalau saudara melihat orang lain tidak seperti saudara, saudara bisa berjalan dengan normal, tapi orang lain pada jatuh, saudara jangan melihat itu, saudara pandang tetap Yesus. Kalau saudara lihat Yesus, saudara tetap bisa berjalan di atas air. Itu artinya saudara hidup walaupun di bumi, tapi saudara hidup dengan suasana sorga, kuasa sorga, fasilitas sorga, kenikmatan sorga, kebahagiaan sorga. Itulah yang sebenarnya Tuhan inginkan. Tapi bagaimana itu bisa terjadi kalau saudara mengizinkan Roh Kudus menguasai hidup saudara sepenuhnya? Biarkan saudara kembali seperti saudara ada di Taman Eden. Kalau saudara ngerti ini, wow. Jadi saya bilang sama istri saya di masa pacaran, seperti dulu pacaran, memikirkan besok kita kawin kapan. Kita besok tinggal di mana. Kemarin saya berbicara, bolehkah saya spend waktu banyak dengan Tuhan? Bolehkah saya naik di atas gunung dan berdoa lebih banyak? Dan istri saya berkata, ya sudah, tapi sekali-sekali pacaran sama aku ya, jangan lupa ya. Jangan khawatir, saya bilang. Ada seorang hamba Tuhan namanya Awi Tozer, dia berkata begini. When we have the Holy Spirit, we have all that is needed to be all that God desire us to be. Kalau saudara itu punya Roh Kudus, saudara itu punya segala sesuatu yang saudara perlukan untuk apa saudara jadi, semua telah disediakan oleh Tuhan. Oleh karena itu kalau saya mendengar perintah Tuhan, saya tidak tanya kanan, tidak tanya kiri. Saya akan kerjakan. Kenapa? Ini sesuai dengan apa yang saya jalanin selama ini. Selama saudara itu dipimpin oleh Roh Kudus, kalau Anda itu menaklukkan dirimu kepada pemerintahan Roh Kudus dalam hidup saudara di bumi ini, saudara akan bisa menikmati apa saja yang saudara butuhkan untuk saudara bisa menjadi seperti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup saudara. Ngerjakan apa saja. Nah Pak, bagaimana caranya supaya saya bisa kembali menikmati Eden? Alkitab menulis bikin dalam Yohanes pasal pertama ayat yang ke-12. Setiap orang yang menerima Yesus diberi kuasa kembali menjadi anak Allah. Dan tinggal kembali di dalam suasana surga di bumi. Jadi hari ini, kalau mungkin ada saudara yang melihat, yang mendengar, yang menyaksikan kebenaran yang sedang saya sampaikan.
Justru saudara berkata, Pak, saya tidak pernah merasakan suasana surga di bumi. Saya lebih sering merasakan gersang, khawatir, cemas. Coba, jangan-jangan saudara jadi orang Kristen karena ikut orang lain. Sekarang undang Yesus secara pribadi, private. Undang Yesus secara pribadi, bilang ini, Tuhan Yesus, aku mau tinggallah dalam hatiku. Undang dia secara pribadi, terima Yesus secara pribadi. Maka saudara akan menjadi anak Allah. Saudara diberi kuasa menjadi anak Allah. Nah sekarang, perhatikan saya ke depan, saya ingin menjelaskan ini kepada saudara. Tadi saya sudah menyampaikan sampai pada gambar ini. Ketika manusia tidak menikmati sorga di bumi, sehingga dia menikmati suasana bumi di bumi atau suasana duniawi yang ada di bumi, makanya manusia resah, manusia khawatir, mengalami kekurangan, sakit penyakit banyak. Kenapa? Karena dia keluar dari protection yang sorga buat. Protection yang kerajaan Allah buat. Keluar. Kalau manusia mengalami hidup seperti ini, apa yang harus dilakukan? Dia harus menerima penebusan Yesus. Roma pasal 5. Dan dia harus menerima Yesus. Yohanes pasal 1 ayat 12. Dan kamu menjadi warga kerajaan Allah. Kembali. Dan saudara perhatikan di situ ada salib di dalamnya. Itulah sorga di bumi tipe kedua. Jadi orang yang hidup dengan Eden yang kedua, dia menikmati karena dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi suatu hari Yesus pergi dan meninggalkan manusia di bumi ini, lalu dia pergi kepada Bapa dan dia berkata begini, lebih baik bagiku aku pergi kepada Bapa dan aku akan mengutus Roh Kudus tinggal di dalam kamu. Wow, janjinya saudara kemudian manusia masuk kembali seperti, perhatikan, tipe yang pertama Eden di mana ada Roh Kudus tinggal di dalam Taman Eden dan kembali saudara, seperti kalau Anda perhatikan, kembali lagi seperti suasana Eden yang pertama. Roh Kudus mengendalikan, memimpin, Roh Kudus berbicara kepada manusia sehingga dia bisa mengalami sorga yang ada di bumi. Pak, kalau gitu saya nih sekarang ada di mana? Tipe 1, tipe 2 atau tipe 3? Saudara dan saya ada di tipe 3. Suasana di mana Roh Kudus mengontrol hidup saudara dan saudara akan menikmati Eden di muka bumi. Itu sebabnya satu hari saya berdoa dan di tanah 12 hektar itu nanti akan saya sebut atau saya beri nama Taman Eden atau Eden Park. Jadi Eden Park artinya tempat di mana kita dikontrol oleh Roh Kudus. Tempat di mana kita rasakan suasana sorga di bumi. Dan sampai hari ini saudara juga melihat bahwa kita mengalami apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Saudara, di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12, tadi dikatakan siapa yang menerima Yesus, dia akan menjadi anak Allah. Perhatikan ya, banyak orang tidak menyadari anak Allah. Anak Allah itu artinya saudara masuk di dalam keluarga sang raja. Ayo coba sekarang, pikirkan. Kadang-kadang kau hanya membaca. Di dalam sistem kerajaan Allah, ini bukan agamawi ya, perhatikan nih. Di dalam sistem kerajaan Allah, saudara itu sebenarnya adalah keluarga daripada sang raja. Sekarang ya, saya pernah ke Inggris 2 kali kalau tidak salah. 2 kali betul. 1 kali saya ajak istri saya pergi ke kerajaan Inggris, tempat Ratu Elizabeth bertahta. Lalu saya pergi ke sana, ya seperti layaknya orang kampung yang lainnya, kita pergi nusuk dalam-dalam gitu ya. Lalu saya perhatikan, saya tanya sama guide-nya, ini rumah siapa? Ini rumah, ini istana, ini Ratu Elizabeth. Kok di sana ada rumah lagi? Oh iya, semua keluarga raja dipelihara, dikasih rumah. Jadi anak raja, cucu raja, menantu raja tidak perlu berpikir cari makan, tidak perlu berpikir cari rumah, semua tersedia. Saya bilang wow, tapi bukan raja Inggris, raja di atas segala raja. Mari bilang sama saya, mulai hari ini saya sadar, saya baru tahu saya ini keluarga raja, punya fasilitas raja dan semua yang dipunyai raja.
Saudara ya, anak-anak raja, anak-anaknya Ratu Elizabeth gak pernah mikirin beli celana, gak pernah. Celana pun udah desain, pakaiannya didesain, topi aja didesain. Di dalamnya ada desainer, ada penjahit, semua komplit, plit. Saya pengen saudara juga mengalami, kalau kau anak raja, kau harus mengalami dan menikmati semua fasilitas kerajaan. Saya berdoa supaya saudara, kecuali ya, ini pengalaman menurut saya baru saya lihat. Kecuali ada anak daripada Ratu Elizabeth namanya Pangeran Harry kalau nggak salah. Cucu daripada Ratu Elizabeth. Waktu dia menikah, dia berkata, saya mau melepaskan diri dari fasilitas kerajaan. Saya tidak mau dikendalikan lagi dengan kerajaan. Ya oke, dia menjadi orang bebas. Saudara, itu kemerdekaan yang pernah diminta oleh Adam. Saudara, saya berdoa jangan pernah keluar dari kerajaan surga. Sebab di bumi ini Tuhan bilang akan ada banyak goncangan. Oleh karena itu, gimana supaya di bumi tidak tergoncang? Saudara harus tetap tinggal dalam kerajaan Allah. Sebab hanya kerajaan Allah yang tidak akan tergoncangkan. Yang mengerti katakan. Jadi kalau begitu Pak, tugas saya apa? Saudara, itu sebenarnya saya pengen ini, saudara bisa menikmati perlindungan dari sorga. Saudara bisa menikmati tuntunan dari sorga. Saya pengen saudara menikmati penyediaan yang datang dari sorga. Dan saudara berjalan dalam hidup ini, saudara bisa memanifestasikan kuasa sorga. Fasilitas sorga menyertai saudara. Dan ini doa saya berbicara tentang serial ini. Sepertinya mungkin saudara berkata, Pak sepertinya masih jauh dari hidup saya. Tapi dengarkan hari ini, terimalah telan dan kemudian percayai sepenuhnya dan berjalan, tiba-tiba akan terjadi dalam hidup saudara. Jadi kalau begitu bagaimana tugas saya berikutnya Pak? Kalau saya adalah warga kerajaan, saudara punya tugas untuk membawa surga nyata di bumi. Saudara, memang Pangeran William tidak bisa hidup seperti orang layaknya. Dia kemana-mana harus mengikuti protokol kerajaan. Saudara juga sama. Saudara walaupun saudara di bumi nggak bisa hidup semau gue seperti orang di bumi. Tapi saudara harus belajar menyatakan sorga bisa nyata di bumi. Tujuannya apa Pak? Tujuannya kalau orang lihat saudara, dia itu lihat, wow, CNAE jadi warga kerajaan gitu kira-kira. Kalau orang, saya pengen supaya kalau ada orang ketemu saya, waduh Bapak lu tuh CNAE ya, hidupnya tuh lo bahagia, hidupnya lo tentrem, kertora harjo, nah gitu loh saudara. Saya berdoa supaya kalau orang ketemu saudara itu langsung, waduh Pak, saya pengen jadi kayak Bapak. Itu adalah goal daripada kenapa Tuhan membawa saudara masuk di dalam keluarga kerajaan, supaya saudara bisa memanifestasikan surga nyata di muka bumi. Dan endingnya ini, dia ingin dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 memperlihatkan bagaimana sang raja itu ingin semua orang, katakan bersama saya, semua orang dia ingin supaya menjadi warga kerajaannya. Dia ingin semua orang menjadi warga kerajaannya dan dijamin dengan fasilitas surga. Tapi kenyataannya enggak semua orang mau. Tapi hari ini saya ingin menyampaikan dengan cepat bagian yang terakhir. Pak, bagaimana hal itu bisa terjadi? Bagaimana supaya saya bisa memanifestasikan surga di bumi dan banyak orang bisa menjadi warga kerajaan surga. Atau orang bisa menerima Yesus dan kemudian kembali menikmati surga di bumi. Nomor 1, saudara dan saya harus membawa gambar Allah. Atau saudara dan saya mesti membawa image of God, gambarnya Tuhan. Gambar apa yang saya, banyak sekali. Tapi salah satunya yang paling penting adalah Allah itu adalah kasih. Kalau Allah kita itu kasih, artinya saudara dan saya di muka bumi harus menyatakan kasih kepada dunia ini. Kalau saudara menyatakan kasih, itu bukan tugas saudara lagi. Selanjutnya, kalau saudara sudah menyaksikan Kristus, saudara sudah memanifestasikan kasih Kristus. Maka tugasnya Tuhan membawa orang, siapa yang mau diselamatkan.
Tidak ada seorang pun yang tahu siapa yang akan selamat. Hanya Tuhan yang tahu. Kita saudara bisa saksikan video yang satu ini. Shalom, nama saya Nanu Siti Mas Muda. Biasa kalau orang dari Muslim masih ada kata-kata nama Siti, itu dari Muslim. Saya pertama kali masuk di agama Kristen, yaitu mengenal Tuhan Yesus Kristus. Pada saat saya muda, itu saya tinggal di lingkungan orang Kristen. Kemudian saya melihat mereka itu begitu damai sejahtera, begitu sukacita. Saya rindu akan damai sejahtera. Saya rindu akan kasih yang luar biasa daripada Tuhan. Beberapa saat kemudian saya memberanikan diri untuk datang ke gereja. Setelah saya mengalami kasih Tuhan yang luar biasa, saya masuk di dalam suatu gereja dan saya di situ dipulihkan luar biasa. Dari mulai saya yang suka marah-marahnya mulai reda, yang suka saya sakit hatinya saya hilang. Dulu saya tuh Muslim dari suku Betawi. Saya dididik sama orang tua saya secara Muslim. Peraturan agama saya diajarkan sholat 5 waktu, puasa, sunah-sunah Rasul, karena bapak saya seorang kiai dan guru besar. Tapi selama 33 tahun hidup saya sebagai seorang Muslim, saya mengalami kekosongan. Ada satu celah yang saya nggak tahu itu apa gitu. Lalu saya dikenalkan sama seorang pasien, yaitu yang sekarang menjadi suami saya, Pak Kris. Sampai satu hari saya tuh mau pergi umroh ya. Udah sampai hari hanya tiba, saya mau pergi umroh. Bapak antar saya ke bandara. Terus saya nanya lagi dong, kamu benar nggak mau ikut agama saya? Nah, tidak. Karena saya terlalu cinta Yesus. Itu Bapak Ibu. Pak Kris bilang, kamu berdoa di Mekah, kamu cari kebenaran di sana. Saya tidak mungkin ikut agama kamu karena saya terlalu cinta Yesus. Mungkin Pak Kris ngomong biasa aja saat itu, tapi saat dia bicara itu nancep di hati saya gitu, tertanam gitu. Terus bertanya-tanya dalam hati saya, siapa itu Yesus? Siapa itu yang dia ucapkan gitu loh? Terus apa yang saya dengarkan itu gitu? Saya pulang, saya nggak ngomong langsung, saya nggak ngomong ke siapapun, tapi saya cari sendiri. Saya benar-benar dituntun. Mungkin saat itu Roh Kudus yang menuntun saya. Saya nggak ngerti itu Roh Kudus, tapi saya hanya mengikuti aja apa kata hati saya gitu. Saya tuh orangnya ngotot, Bapak Ibu. Ini kita masih berteman nih. Ajak aku dong ke gereja. Terus kamu bilang apa? Saya dibilang gila kamu gitu. Ya, kamu bilang aku gila ya? Betul. Gila kenapa? Karena saya anak guru besar, Bapak Ibu. Gereja yang pertama kali kita datengin itu ya GBI WTC. Bener-bener saya datang injak pertama kali ke gereja itu ya GBI WTC yang di Serpong. Lama-kelamaan saya mengalami sukacita sendiri gitu loh. Mengalami kedamaian sendiri. Dan sampai satu hari itu saya dengar Pak Wiryo bilang, kalau kamu ingin mendapatkan keluarga baru, kalau kamu ingin mendapatkan saudara-saudara baru, kamu harus tertanam di gereja, kamu harus ikut care cell pada saat itu. Aku nekat minta dibaptis karena sudah merasa mantap gitu ya. Sudah merasa mantap, aku minta dibaptis, dia juga nggak ngasih. Saya nyari sendiri, dia nggak bantuin saya. Sama sekali dia nggak bantuin saya, nyari sendiri. Bener-bener saya nggak usah sebutin ke gereja ini saya ditolak, ke gereja ini tolak. Cuma di GBI WTC saya diterima dan saya dibaptis. Itu tanggal 27 September 2014. Jadi saya pun berharap bukan hanya istri saya yang terpanggil untuk mengikuti Kristus, tetapi banyak orang di luar sana yang bisa diselamatkan. Kami telah menemukan itu di dalam Yesus Kristus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, bagaimana caranya supaya saya bisa membawa banyak orang bisa juga menikmati fasilitas kerajaan? Bagaimana supaya orang bisa masuk dalam kerajaannya? Yang kedua, saudara mesti membawa kerinduan Tuhan ya. Kerinduannya Tuhan kenapa? Supaya banyak orang yang mengalami kasih Allah dan diselamatkan. Seperti tadi yang video yang saudara lihat. Oleh karena dia melihat orang Kristen yang penuh kasih, penuh sukacita, dia
bisa percaya kepada Tuhan. Sekarang yang kedua, Pak, bagaimana caranya supaya saya bisa membawa banyak orang datang kepada Tuhan Yesus, lebih banyak? Saudara mesti belajar memanifestasikan dengan cara membawa nilai kerajaan Allah di tengah dunia ini. Pak, nilai-nilai kerajaan Allah apa yang harus saya manifestasikan? Nomor satu, saudara, di bumi ini langka orang punya integritas. Saudara hidup dengan integritas, hidup dengan kejujuran. Bisnismen yang jujur akan dilihat dan mereka pengen hidup seperti saudara. Hidup sebagaimana nilai kerajaan, sukacita. Hidupnya penuh dengan damai sejahtera. Hidupnya penuh dengan kesabaran. Hidupnya penuh dengan kemurahan. Hidupnya penuh dengan kebaikan. Hidupnya penuh dengan kesetiaan. Hidupnya penuh dengan kelemah lembutan. Dan hidupnya penuh dengan penguasaan diri. Itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Satu hari saudara, saya punya tetangga. Ya, dia punya tetangga. Lalu kemudian tetangga saya ini sering berantem, saudara. Waktu dia berantem, lalu kemudian satu hari dia minum bir atau nggak tahu minum bir atau minuman keras. Tapi ketika dia lewat rumah saya, orang ini tiba-tiba dia berkata, ini rumah kok penuh damai. Dia berhenti di depan rumah saya, padahal dia tiap-tiap hari ngelewatin rumah saya. Kali itu dia melihat kenapa rumahnya damai, lalu kemudian dia minta supaya, karena dia lagi sengsara ya, dia otek-otek gitu pagar, kemudian ada pembantu saya keluar, Pak ada orang Pak. Lalu pembantu saya ini ketakutan karena matanya merah, saudara. Habis minum minuman keras matanya merah, dia pikir itu pencuri. Lalu saya tanya, siapa? Pak nggak takut Pak, matanya merah. Begitu saya lihat ternyata tetangga saya, badannya besar, ternyata dia petinju saudara dulunya. Lalu kemudian dia datang dan saya tanya, kenapa kok malam-malam datang ke rumah saya? Dia bilang ini, saya ini lagi susah Pak, kenapa? Masa saya mau diceraikan istri saya Pak? Ini zaman akhir saudara. Suami takut diceraikan oleh istrinya saudara. Waktu dia lihat itu saudara tahu, dia masuk ya. Lalu kemudian saya datang, saya konseling sebentar. Lalu kemudian, Pak boleh nggak aku tidur di sini? Oh boleh, kenapa? Ini penuh damai Pak. Enak sekali, gak perlu minum minuman keras ini. Masih dipegang. Saya bilang, kamu mau gak di rumahmu kayak begini? Mau Pak, mau. Gimana caranya Pak? Gimana? Taruh itu minuman kerasnya. Terus, kamu sekarang terima Yesus. Mau? Karena yang bikin kamu bisa damai, kalau Raja Damai ada dalam hidup kamu. Terus langsung saudara dia angkat tangan. Maaf ya, waktu itu saya baru menikah, sofa pun baru satu saudara. Dan ketika saya genjreng gitar, tiba-tiba dia melotot matanya, muter-muter. Wah, langsung saya ambil mejanya kaca, saudara. Jangan sampai pecah. Saya singkirkan karena masih muda, saudara. Sofa cuma satu, saya suruh duduk di bawah dia, takutnya muntah-muntah di sofa. Begitu saya gitar, tangannya kayak petinju, saudara. Begitu Roh Kudus mulai turun. Kemudian dia tahan air matanya. Di tengah-tengah itu tiba-tiba air matanya jebol. Dan dia menangis sejadi-jadinya. Dan waktu itu dia bilang, kenapa Bapak tiba-tiba nangis? Ini saya mau bertahan. Karena saya tidak boleh nangis seumur hidup saya. Tapi air mata tidak bisa. Jebol, bung, langsung nangis. Waktu dia nangis, disitulah dia merasakan damai. Saya mau beritahu, bahwa nilai hidup, nilai kerajaan. Orang dunia ini haus, butuh nilai kerajaan. Dan saya banyak menyelesaikan banyak orang yang diselamatkan oleh karena saudara hidup dalam nilai kerajaannya. Yang ketiga, bagaimana supaya saya bisa hidup? Yang ketiga, saudara membawa gaya hidup surga, hidup dalam kekudusan, kebenaran, dan menjadi berkat bagi orang lain. Mengejar perkenanan Tuhan dalam hidup kita dan hidup dalam ketaatan yang penuh kepada Tuhan. Saudara, cara hidup ini cara hidup yang berbeda dengan cara hidup dunia. Pak, bagaimana saya bisa menyatakan sorga di bumi? Nih, lakukan 5 hal ini. Saya berdoa saudara melakukan 5 hal. Hidup ya kembali dalam hidup kekudusan seperti dulu di Taman Eden. Saudara hidup dalam kebenaran, saudara hidup menjadi berkat. Itu sebabnya di gereja kita semua kita lakukan. Kita taat, kita mengasihi orang,
Dan kita juga jadi berkat bagi orang lain. Tapi kita mengejar perkenanan Tuhan dan hidup dalam ketaatan. Kalau saudara melakukan itu, saudara akan lihat begitu banyak hal-hal ajaib terjadi dalam hidup kita. Ada seorang hamba Tuhan namanya R.C. Sproul, dia berkata begini, "The only way the kingdom of God is going to be manifest in the world is we manifest it by the way we live as a citizen of heaven." Bagaimana kita bisa memanifestasikan kerajaan Allah di muka bumi ini hanya kalau saudara hidup memanifestasikan sebagai warga kerajaan sorga. Kalau saudara memanifestasikan dirimu sebagai warga kerajaan surga, orang lain akan tahu dan dia akan pengen menjadi warga kerajaan surga. Kalau orang Kristen hidupnya berantakan, ya orang lain tidak pernah mau jadi warga kerajaan surga. Kenapa orang pengen jadi warga kerajaan Inggris? Ya karena enak, hidupnya bahagia, hidupnya tersedia, hidupnya menyenangkan. Saya berdoa, bukan berarti lalu kemudian tidak ada pergumulan. Tidak, tapi ketika ada pergumulan, saudara pasti dijamin memperoleh kemenangan. Itu yang Tuhan ingin dalam hidup kita. Nah saudara, berikutnya yang keempat. Bagaimana caranya supaya kita bisa memanifestasikan cara sorga hidup di muka bumi? Saudara harus memanifestasikan cara kerja atau prinsip-prinsip firman Tuhan atau the principle of the kingdom. Kenapa prinsip-prinsip kerajaan sorga perlu dilakukan? Karena prinsip firman itulah yang membuat sorga bisa mengintervensi bumi di dalam pribadi, keluarga, keuangan, kesehatan, dan kesembuhan hidup kita, bisnis kita. Gini ya, kalau saudara pengen mengalami sorga dalam bisnis, lakukan prinsip-prinsip firman atau cara kerja sorga. Firman Tuhan itu sebenarnya isinya manual. Kalau saudara kerjakan hukum dalam keluarga, ya keluargamu mengalami sorga di bumi. Kalau saudara kerjakan dalam bisnis sesuai dengan tata cara kerja sorga, prinsip sorga, maka saudara akan menikmati bisnis sorga di muka bumi ini. Kalau saudara pengen lihat keuanganmu mengalami penyediaan sorga di bumi, ya saudara harus mengelola keuangan seperti prinsip-prinsip sorga yang diajarkan melalui firman Tuhan. Itu sebabnya saya berulang-ulang mengajar kepada saudara bagaimana saudara menghidupi setiap prinsip. Dan kalau saudara pengen diselamatkan, ya ada prinsipnya. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Oleh karena itu cara yang paling benar. Oleh karena itu saudara, ada banyak orang yang pengen mengalami, Pak bagaimana supaya saya bisa breakthrough dalam bisnis saya. Ya saudara mesti menghidupi cara kerja, cara atau prinsip-prinsip firman dilakukan saudara di dalam bisnis. Ada seorang hamba Tuhan namanya Walter Rauschenbach. Dia berkata begini, "The kingdom of God is not a matter of getting individual to heaven, but of the transforming life on earth into the harmony of heaven." Jadi kerajaan sorga, the kingdom of God, kerajaan sorga itu tidak seseorang masuk kepada sorga, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana dia mengalami perubahan di dalam kehidupannya di muka bumi, sehingga dia selaras dengan cara hidup sorga. Saudara, saya tuh pengen ya, banyak hamba-hamba Tuhan yang sebenarnya mengajar, menghidupi seperti apa yang saya hidupi. Melakukan seperti apa yang saya lakukan. Buktinya dia punya code-code yang tepat dan sesuai. Oleh karena itu saya ambil supaya meyakinkan saudara, menolong saudara bahwa itu sesuai dengan firman Tuhan. Terakhir, yang kelima, saudara mesti memanifestasikan fasilitas sorga di muka bumi. Maksudnya apa Pak? Saudara kalau lihat sorga itu melimpah. Katakan bersama saya, melimpah. Saudara tidak peduli di luar mengalami kekeringan, di Taman Eden selalu berkelimpahan. Saya berdoa supaya saudara mengalami hidup dengan sorga yang terbuka, sehingga semua tersedia bagi kita. Saudara, satu hari karena lihat orang-orang Kristen, karena lihat Yesus, maka saudara tahu apa yang terjadi? Saudara baca ya di Yohanes pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat kelima.
Sampai ada seorang, kalau sekarang ini pendeta atau pastor ya, ini pemimpin agama Yahudi namanya Nikodemus. Sampai dia datang pengen saking lihat hebatnya apa yang dilakukan oleh Yesus. Dia manifestasikan kuasanya, dia memanifestasikan fasilitas sorga, dia memanifestasikan kasih dari sorga. Maka dia datang kepada Yesus dan dia berkata, bagaimana caranya supaya saya bisa masuk dalam kerajaan surga? Saya berdoa kebenaran ini. Saya berdoa supaya saudara, ada orang di dekatmu, semua pengen masuk dalam kerajaan surga. Karena lihat hidup saudara mengalami sorga di muka bumi. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menerima perjamuan kudus. Siapkan hatimu saudara. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Yesus, 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 ku panggil namamu. Kasih-Nya melimpah di hidupku. Mengalir deras urapan dan kuasa-Mu. Nyata dalam hidupku. Mari angkat roti di tangan kananmu tinggi-tinggi. Jangan melihat roti yang ada di tanganmu sebagaimana roti yang ada, tapi itu adalah tubuh Kristus. Dia sudah mati bagimu. Semua kesalahan, semua dosamu telah ditebus dengan Dia menyerahkan nyawanya kepadamu, bagimu. Sehingga semua pemberontakan hidupmu akan diampuni oleh Tuhan hari ini. Dan engkau bisa masuk menjadi warga kerajaan sorga. Dan engkau bisa menikmati semua yang sorga sediakan bagimu. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan saudara. Mari angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Saudara, Tuhan Yesus bukan hanya memberikan tubuhnya, tapi Dia memberikan darahnya. Anggur di tangan saudara adalah lambang daripada darah Kristus. Menyucikan dosamu, menyucikan semua dosa kita, dan menyembuhkan semua penyakit kita. Dan oleh darahnya kita diampuni. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari saudara minum dalam nama Yesus. Mari naikkan syukurmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh. Syandarala barala 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 barala. Shidiarala bashandarala maralabu. Shididianarala mayase. Oh. Mari angkat dua tanganmu. Angkat dua tangan. Terima pengurapan, terima pengurapan. Tuhan bawa semua anak-anak-Mu masuk kembali dalam kerajaan-Mu. Oh. Shalala barala 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 barala. Oh, anak-anak-Mu yang pernah keluar hari ini, mereka keputusan untuk masuk kembali. Oh, shididiarala masyandarala barala 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 barala. Saya mau berdoa, mungkin ada di antaramu yang baru pertama kali. Mungkin kau belum pernah mengundang Tuhan Yesus secara pribadi dalam hidupmu. Kau belum pernah mengalami suasana sorga. Kau tidak pernah mengalami kedamaian, kebahagiaan yang sorga sediakan. Kali itu saudara angkat tanganmu tinggi-tinggi. Sambil angkat tanganmu, tirukan doa saya. Tuhan Yesus, ampuni semua dosa saya. Aku undang Engkau Tuhan, masuk dalam hatiku, menjadi Tuhan
dan Rajaku. Jadikan aku anakmu, tinggal dalam kerajaan-mu, menikmati suasana sorga di muka bumi ini. Dan namaku tercatat untuk selama-lamanya dalam kitab kehidupan, dalam nama Yesus. Haleluya. Ibu Flora akan berdoa buat saudara semua. Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau ingin membawa kami masuk tinggal di dalam kerajaan surga. Bapa, terima kasih. Hari ini kami mau berdoa, Tuhan. Biarlah menjadi keputusan dalam hidup kami untuk kami selalu belajar mentaati, untuk tinggal. Kebebasan yang Tuhan berikan pada kami adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Aku mau berdoa pagi ini buat setiap anak-anakmu. Hari ini aku berdoa buat setiap anak-anakmu. Aku berdoa mereka yang sedang terbaring sakit, yang sedang mengalami pemulihan daripada operasi. Aku berdoa biar Tuhan menjamah dan menyembuhkan. Kami percaya sorga menyediakan kesembuhan yang terbaik buat setiap rumah tangga demi rumah tangga. Karena itu aku berdoa, pegang kami dengan tangan kananmu yang beri kemenangan. Dan biarlah oleh bilur-bilur Yesus, setiap anak-anakmu yang terbaring sakit, kami berseru, Tuhan sembuhkan. Yang mengalami sakit paru-paru, sakit pada persendiannya, sakit pada jantungnya, sakit pada tubuhnya, Tuhan kami berdoa biar Engkau menolong dan menjamah, Tuhan. Aku mau berdoa anak-anakmu yang mengalami sakit dalam hubungan keluarga, suami dengan istri, orang tua dengan anak-anak, dengan mertua dan sebagainya. Aku berdoa pagi ini kami mau kembali masuk dalam kerajaan sorga. Kami mau menikmati sorga di tengah-tengah setiap hubungan kami. Karena itu kami berdoa, Tuhan, biarlah hubungan yang rusak Kau pulihkan, Kau sembuhkan, Tuhan. Kau sembuhkan, ajari kami. Kami mau merendahkan hati sebab Tuhan Yesus sudah memberikan teladan buat kami. Aku mau berdoa buat usaha anak-anakmu yang bekerja, Kau berkati dengan berlimpah-limpah. Mereka yang merintis usaha baru, aku berdoa Kau bukakan jalan, Tuhan. Aku berdoa bukakan dengan orang-orang yang tepat, Tuhan. Kami berdoa, kami menolak semua penipuan, kami menolak semua kejahatan. Buat setiap pekerjaan anak-anakmu, Tuhan, biar Kau berikan yang terbaik, Tuhan. Kau berikan, Tuhan, customer lama, customer baru Tuhan datangkan, proyek baru Tuhan datangkan, Tuhan. Kami berdoa akan tersedia dana untuk mengerjakan setiap proyek yang ada, Tuhan. Aku berdoa anak-anakmu yang merintis usaha yang baru, Kau berikan hikmat, berikan kepekaan, berikan kami sikap yang baik. Dan kami percaya kalau ketika kami bekerja, kami menghadirkan sorga di bumi. Kami percaya kami akan menikmati yang terbaik, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak kami yang sekolah, mereka yang masuki kuliah, Tuhan. Aku berdoa berikan kesempatan kami meraih yang terbaik. Berikan kami sekolah dengan hikmat yang terbaik, Tuhan. Aku berdoa berikan kami iman yang teguh untuk terus berpegang dan berharap. Aku berdoa, Tuhan, anak-anak yang berdoa buat orang tuanya, kami berdoa. Kami berdoa buat keselamatan keluarga besar, keluarga yang kami doakan. Kami berdoa biar terjadi hujan pertobatan, hujan Tuhan jiwa-jiwa, Tuhan. Aku percaya ketika kami rindu banyak orang diselamatkan, kami akan lihat banyak orang datang berduyun-duyun kepadamu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih kami memberkati tetangga sekitar lingkungan kami, Tuhan. Kami memberkati bangsa dan negara kami, Tuhan. Kami berdoa berikan hikmat, kebijaksanaan, kesehatan yang terbaik buat pemimpin kami, buat presiden dan wakil presiden, semua menteri yang Kau memberkati mereka, Tuhan. Juga buat lingkungan di sekitar kami, Kau memberkati mereka, Tuhan. Kami berdoa biar Indonesia dalam genggaman tangan-Mu dan terjadi hujan lawatan atas Indonesia, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari angkat dua tanganmu, saudara. Sambil kau mengangkat tanganmu, renungkan kembali kebenaran firman Tuhan. Mungkin saudara belum mengalami semuanya. Minta hari ini, kau adalah warga kerajaan. Kalau kau keluarga kerajaan, semua fasilitas kerajaan tersedia. Perlindungan dari kerajaan sorga tersedia dalam hidup. Bahkan kau akan berjalan dan hidup dengan sorga yang terbuka. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkati masa depanmu,
berkat yang berasal dari Allah Bapa kita, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Thank you for joining us online. Kami berdoa firman Tuhan yang baru saja saudara dengar menjadi kekuatan dan pengharapan dan inspirasi bagi saudara sekalian dan keluarga. Saya dan seluruh tim dari GBWTC menyambut saudara yang baru datang dalam WTC online service. Saya dan seluruh tim dari GBWTC ingin menyambut saudara yang baru bergabung dalam online service di GBWTC. Welcome. Kami sangat senang dengan kehadiran saudara. Dan kami rindu mengenal saudara dan menjadi partner saudara dalam perjalanan saudara di dalam Kristus. Please contact us melalui sosial media kami atau klik link di kontak deskripsi. Dengan senang hati kami akan melayani saudara. Welcome to our family. Kami juga rindu mendengar bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Dan saudara dapat mengirimkan cerita saudara melalui email gbwtcserpong.church@gmail.com. Saudara bisa mengakses kebutuhan Sunday Service, baik umum, kids, dan next gen, di YouTube channel GBWTC. May His favor be upon us. Have a blessed week, and God bless you.